Anda kembali menyaksikan Sergap pemirsa aksi pencurian motor yang terjadi di siang hari di kawasan Mutiara Taman Palem Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku nekat beraksi meski suasana sekitar ramai warga. Kamera CCTV ini merekam aksi seorang pria menggasak motor milik karyawan restoran siap saji yang terparkir di kawasan Mutiara Taman Palem, Cengkareng, Jakarta Barat. Terlihat dua orang pelaku nekat beraksi di siang bolong saat situasi sekitar ramai warga. Hanya dalam hitungan menit pelaku berhasil menggasak motor yang terlepas dari pantauan. Pas mau keluar, pas jam satuan lah, saya lihat motor nggak ada bang. Saya tanya teman saya, pergi motor saya mana? Nggak ada. Katanya di sini dia, parkirnya, tapi nggak ada bang. Saya langsung lihat CCTV ini. Oh, terekam CCTV? Iya. Berapa orang pelakunya bang? 2 orang. Tapi ini kejadian sering atau gimana? Enggak sih, baru kali ini aja. Cuman di tempat yang seramai ini bisa sampai hilang gitu. Karena memang tadi pas hujan gede, jadinya kan orang pada nggak ada lewat. Itu siang hari itu? Siang hari jam 1. Oh gitu. Kasus pencurian motor ini telah dilaporkan korban ke Polsek Cengkareng dengan menyertakan bukti rekaman CCTV. Petugas masih menyelidiki kasus pencurian ini. Dari Jakarta, Miftol Gani melaporkan. Pemirsa, seorang wanita dan putrinya yang hamil 6 bulan mengamuk di kantor Polsek Percut Setuan. Keduanya kesal karena 2 kasus KDRT yang dilaporkannya tak juga mengalami perkembangan. Kericuhan terekam video amatir warga. DN yang tengah hamil 6 bulan bersama ibunya mengamuk di Mapolsek Percut Setuan, Jalan Letdan Suyono, Medan, Sumatera Utara. Dinilai melakukan keributan, DN dipaksa keluar dari kantor polisi oleh seorang pria diduga oknum polisi. Selang beberapa hari, ibu kandung DN yang datang ke Mapolsek Percut Setuan juga disuruh keluar oleh petugas. Karena kesal, ibu DN melempari kantor polisi dengan batu. Keributan ini dipicu karena DN kecewa kasus KDRT yang dilakukan oleh suaminya tidak ditanggapi polisi. Mama saya memang lempar batu lah, tapi ke arah lantainya lantai yang di luar, yang halaman parkir itu. Kemudian bapak itu kayak macam langsung marah, emosi sambil bawa mama saya dengan tangannya yang nganggapnya kuat ya Pak ya, tenaga laki-laki ya, diseretnya gitu kan. Saya sengketkan, saya ini tariknya tangan saya, kaki saya dipijak sama anak buahnya, ada badannya besar. Polisi membantah melakukan kekerasan fisik terhadap DN dan ibunya. Polisi menilai kasus KDRT yang dilaporkan DN tidak cukup bukti. Hari setelah kejadian penganiayaan, baru melaporkan kepada Polsek. Hasil visum menyatakan bahwasannya tidak ada penganiayaan terhadap Ibu Desi Sinulinga. Tidak ada melakukan penganiayaan terhadap pelapor. Justru kita menghentikan, mencegah daripada tindakan-tindakan yang dilakukan dengan melakukan pelembaran. DN dan ibunya akan melaporkan kasus kekerasan fisik yang dialaminya ke Polrestabes Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Rahab melaporkan. Seorang anak di kota Tasikmalaya, Jawa Barat menjadi korban penganiayaan yang dilakukan ayah kandungnya. Bersama dengan ibu tirinya, korban yang mengalami luka lebam mengadukan kasusnya ke polisi. Seorang ayah menganiaya anak kandungnya di Indihang, Tasikmalaya, Jawa Barat. Pelaku DS 36 tahun dengan emosi mencubit S 10 tahun putri kandungnya. Akibat perbuatan tersebut, korban mengalami luka lebam di bagian tangan dan kaki. Mengetahui kejadian ini, ibu tiri korban H 46 tahun melaporkan kasusnya ke Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota. Kepolisian akan melakukan penyelidikan kasus ini berdasarkan hasil visum. Kemarin kita baru menerima laporan dari korban di
yang didampingi oleh ibu tirinya, kemudian yang diduga ada kekerasan terhadap korban, yaitu anak kecil, yang diduga dilakukan oleh bapak kandungnya sendiri. Kasus dugaan penganiayaan anak oleh anak kandungnya dalam penanganan polisi. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono melaporkan. Pemirsa, seorang wanita kepala dusun di Bulukumba, Sulawesi Selatan ditemukan tewas di rumahnya. Korban diduga dibunuh terkait proyek pembangunan jalan antar gang desa. Malam hari sebelum ditemukan tewas, korban sempat mendapat ancaman dari warga. Jenazah Aliani yang ditemukan dengan sejumlah luka disemayamkan di rumahnya, Katang Kalam Rilau, Ale, Bulukumba, menunggu 3 adiknya di Kalimantan dan suaminya yang bekerja di Malaysia sebelum dimakamkan. Aliani, seorang kepala dusun, ditemukan warga tewas dengan sejumlah luka di halaman rumahnya. Satu-satunya saksi yang melihat pelaku pembunuhan anak korban yang masih di bawah umur. Sebelum dibunuh, korban sempat melihat proyek jalan dusun yang dibangun dan malamnya didatangi seorang warga yang diduga melakukan pembunuhan. Korban sebagai kepala dusun saya tadi malam dilaporkan ke saya bahwa ada warga yang minta dicorkan depan rumahnya yang dari bibir cor ini rapat beton yang dikerja minta dicorkan ya, sehingga beliau pelaku ini warga ini yang ngomong seperti itu sempat memberikan ancaman bahwa kalau ini tidak dicor maka ada yang kamu lihat nanti. Polisi kini memburu pelaku yang sudah diketahui identitasnya. Dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengusaha wajan tewas dibunuh istrinya sendiri di Bantul, Yogyakarta. Pembunuhan dilatar belakangi cinta segitiga, di mana pelaku menjalin hubungan asmara dengan kerabat korban. Korban dibunuh saat berhubungan intim dengan pelaku, di mana kekasihnya dilibatkan melakukan penganiayaan. Kusrini Iswanti dan Olis, kekasihnya, memperagakan adegan pembunuhan pada Budiantoro, seorang pengusaha wajan di Kapanewon, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Rekonstruksi pembunuhan dilakukan di kantor polisi untuk menghindari kerumunan warga. Kusrini merupakan istri dari Budiantoro, sementara Olis merupakan karyawan dan masih kerabat korban. Handphone korban berbunyi, lalu tersangka bersembunyi di balik wajan. Dalam reka adegan terungkap, Budiantoro dibunuh saat berhubungan intim dengan Kusrini, istrinya. Pembunuhan direncanakan oleh Kusrini yang berusia 30 tahun dan mengajak Olis, pria selingkuhannya yang berusia 22 tahun. Masuk ke rumah korban dan agar mendesak dengan keras biar tersangka satu dengar. Sebelum membunuh, Kusrini meminta Olis bersembunyi di dalam rumah di salah satu ruangan. Olis meminta pada Kusrini untuk mendesah dengan keras saat waktunya membunuh Budiantoro. Kusrini dan korban berhubungan intim pada sore hari, namun ternyata korban melakukan hubungan intim sebanyak 2 kali di kamar, kemudian melakukan kembali di ruang tengah. Korban dibunuh saat melakukan hubungan intim yang kedua kali sekitar pukul 5 sore. Keberadaan Olis di dalam rumah Budiantoro diketahui salah seorang warga. Sebelumnya, Olis menyerahkan diri pada polisi usai membuang mayat Budiantoro di Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Namun dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan sejumlah kejanggalan. Dari hasil penyelidikan polisi dan pemeriksaan pada saksi terungkap, pembunuhan didalangi dan melibatkan Kusrini yang merupakan istri korban. Kita dalami keterangan-keterangan itu, akhirnya kita dapat menarik kesimpulan bahwa ada orang lain yang turut serta dalam kasus ini. Akhirnya setelah kita konfrontir dengan para bukti, temuan-temuan, dia mengakui bahwa cerita yang sebenarnya adalah seperti yang terjadi rekonstruksi
istrinya korban sendiri ya? Dalam pengembangan ternyata istrinya turut serta dalam kasus ini, ya. Dia juga berperan tadi, ya sudah ikut membuka mulutnya korban. Setelah dibunuh sebelum maghrib, korban dibuang sekitar pukul 10 malam di mana Olis membawa mobilnya berkeliling kota Yogyakarta hingga kemudian ditemukan tempat di wilayah Sedayu, Bantul. Kusrini ikut mengangkat mayat korban ke mobil. Olis dan Kusrini memperagakan 55 adegan pembunuhan dari merencanakan, menganiaya hingga membuang mayat. Mayat Budiantoro ditemukan di sekitar jembatan Selo Argodadis, Dayu, Bantul setelah Olis mengaku pada polisi saat diamankan dalam razia di jalan raya. Olis awalnya diamankan polisi karena mobil yang dikendarai tidak terpasang plat nomor polisi. Olis sengaja membuang plat nomor mobil berharap untuk menghilangkan jejak, namun justru kepergok polisi di wilayah Kulon Progo. Olis sempat kebingungan berkeliling di wilayah kota Yogyakarta, membuang mayat di Sedayu, kemudian membawa mobil korban ke wilayah Kulon Progo. Di Kulon Progo, mencurigai kendaraan yang tidak ada plat nomornya. Setelah dilakukan interogasi, ternyata ada kasus di antara mereka. Dan ditanya temannya mendapat karena ada masalah pribadi, kemudian mayatnya dibuang ke sini. Mayat Budiantoro ditemukan dengan kondisi penuh luka jeratan. Menurut Olis saat dianiaya, Budiantoro sempat melawan. Para tersangka yang merupakan pasangan selingkuh terancam hukuman mati karena melakukan pembunuhan berencana. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Sesosok jasad wanita ditemukan dalam kondisi mengenaskan di dalam sumur. Korban ditemukan warga terbungkus plastik dalam kondisi sudah membusuk. Warga Kampung Tanjung Ratu, Kecamatan Wai Pengumbun, Kabupaten Lampung Tengah digemparkan dengan penemuan sesosok jasad wanita berada di dalam sumur. Saat ditemukan, jasad terbungkus plastik dan sudah dalam kondisi membusuk, masih menggunakan celana hitam dan kaos berwarna abu-abu. Hasil olah TKP, polisi menemukan kartu identitas diduga milik korban atas nama Lisnawati dengan alamat di Hong Kong. Diduga jasad korban pembunuhan. Langsung ke TKP, di TKP kita temukan mayat di dalam sumur. Kemudian kita upayakan, kita angkat, dan itu kita temukan KTP atas nama Setiawati. Nama Setiawati, alamat Sedayu, Hong Kong. Petugas mengevakuasi jasad ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, Roy Pereleoli melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena aksi menghalangi laju mobil ambulan yang tengah membawa ibu hamil yang akan melahirkan viral di media sosial akan kami hadirkan. Tetap di Serkap.